Amin, amin, amin. Sebelum duduk jangan duduk dulu Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan jemaat kembali dipersilakan duduk. Jadi kita mau bangun budaya sebelum duduk, kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan sekali lagi. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan baik, mujizat masih terjadi, yang percaya katakan amin. Dan sebelum dengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo ya. Jangan tidur ya, dari sini kelihatan angop-angop ya. Jangan ya, khotbah saya hanya singkat. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat ini saya banyak khotbah nggak panjang, setelah itu saya akan banyak altar call, karena saya percaya mujizat kesembuhan itu masih terjadi, yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nanti saya akan saksikan selama beberapa waktu ini mujizat-mujizat yang ajaib, tapi sebelum itu saya mau kasih pondasi firman dulu, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara siap? Amin? Amin, haleluya. Kita masuk dalam tema di minggu ketiga ini, yaitu hidup dalam keberuntungan. Tema besar di bulan Juni ini adalah menikmati berkat Tuhan, dan khusus minggu ini kita akan belajar tentang hidup dalam keberuntungan. Saudara pernah mendengar kata beruntung? Ya, ada kata beruntung. Di Alkitab itu ada kata beruntung. Jadi beruntung itu adalah Alkitabiah. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, udah mau selesai. Wah, kok cepet ya. Kita lihat Yosua 1. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ada yang namanya Yosua? Wah, ini nama yang sangat sering dipakai ya. Yosua 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Firman Tuhan katakan apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah Yosua bin Nun, penerus dari Musa yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat ayat yang selanjutnya, yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, tanah perjanjian, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, diulangi lagi kedua kali. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kata beruntung yang pertama, kita lihat ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ketiga kali. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saya akan jelaskan tentang ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ada yang namanya keberhasilan, ada yang namanya keberuntungan. Bedanya apa? Kalau keberhasilan itu adalah sesuatu yang kita raih karena kita usaha. Kita rajin belajar, kita tekun bekerja, kita rajin berusaha, maka berhasil. Tetapi khusus beruntung. Beruntung ini adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan Tuhan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memperoleh beruntung? Tetapi sebelum kita memperoleh beruntung, arti beruntung itu apa sih Bapak Ibu? Beruntung itu artinya orang lain tidak bisa, tapi kita bisa. Contoh, saudara di sini ada yang bisa bahasa Mandarin, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau saudara bisa bahasa Mandarin berarti saudara beruntung, karena saudara belajar dan bisa. Di sini ada yang bisa bahasa Inggris, ya, saya percaya beberapa bisa. Kalau Inggris saya bisa, berarti beruntung. Orang lain gak bisa, kita bisa. Tetapi ada penjelasan yang kedua. Beruntung artinya apa? Beruntung artinya orang lain bisa, kita juga bisa, tapi kita beda. Contoh,
Hamba Tuhan ada banyak, saya salah satunya hamba Tuhan. Tapi saya ada sedikit lebih beda daripada yang lain. Contohnya apa? Saya muda. Biasanya kalau pendeta kan gambarannya apa? Tua gitu ya. Saya kalau datang diundang gitu ya, mungkin belum pernah ketemu saya. Loh, pendetanya masih muda ini ya? Sudah punya pacar? Oh, sudah punya anak saya bilang gitu ya. Dipikir saya pacaran, udah punya anak ya. Jadi artinya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya apa saudara? Ya kita bisa punya keberuntungan. Nah cara bagaimana kita bisa memperoleh keberuntungan? Ya setiap hari kita harus doa sama Tuhan. Tuhan saya dikasih beruntung. Saudara, saya kalau jalan-jalan, biasanya saya mendoakan usaha jemaat. Ada sejenis usaha yaitu namanya toko kelontong. Betul Bapak Ibu? Atau toko sembako, betul? Nah pertanyaan saya, toko sembako kalau di pasar, kalau di jalan, itu kan sejejer, betul ya Bapak Ibu ya? Jualannya sama enggak? Loh sama. Di sini jual air mineral, di sini jual air mineral. Tapi apa yang membedakan? Ya keberuntungan. Kenapa kok orang ini mau beli di toko ini? Padahal jualannya, harganya sama, kan harga retail. Dan sering kalau usaha itu kan kejar-kejaran harga, betul ya? Misalnya di sini 2.500, di sebelahnya 3.000. Ya wis pasti orang ngejar yang 2.500, padahal 500 perak. Nah artinya apa Bapak Ibu Saudara? Keberuntungan kita bisa miliki. Nah Yosua, sekarang saya bahas Yosua. Kenapa Yosua dikatakan bahwa dia berhasil dan beruntung? Kalau saudara baca Alkitab, Yosua ini kan pasal yang pertama. Saudara nanti baca. Apa keberuntungan yang dia peroleh? Saya jelaskan. 1, Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Musa nggak bisa. Saya bandingkan dengan Musa ya, karena Musa adalah pendahulunya, Yosua adalah penerusnya. Nah pertanyaannya, kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Ada yang tahu Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena Musa tidak taat. Jadi kalau Bapak Ibu saudara tidak taat, tidak masuk tanah perjanjian. Nah itu. Apa yang dilakukan Musa sehingga tidak masuk tanah perjanjian? Waktu itu bangsa Israel haus. Bapak Ibu saudara, saya lihat Musa ini hebat ya. Jutaan orang, jutaan banyak bangsa Israel, rewel, lapar, minta makan, turun mana, ya kan? Haus, minta air. Waktu itu pergi ke daerah namanya Mara. Mara airnya rasa pahit. Musa diperintahkan Tuhan untuk memasukkan kayu dan airnya menjadi manis. Ya. Setelah itu mereka berjalan dan Tuhan memberkati mereka. Nah di akhir Musa, waktu itu ada sebuah batu yang Tuhan perintahkan untuk apa? Hanya disentuh aja, nanti keluar air. Tapi karena bangsa Israel ngeyelan, angel tuturane, ngomong terus. Musa nggak tahan, apa yang dilakukan? Tongkat dipukul, bam! Akhirnya keluar air, airnya keluar. Tapi ada efeknya apa? Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian dan seluruh angkatan-angkatan yang bengkok nggak bisa masuk. Berapa puluh tahun bangsa Israel berputar di padang gurun? 40 tahun. Baru Yosua generasi selanjutnya bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara pernah dengar kisah tembok Yeriko? Nah itu Yosua salah satunya juga. Ada cerita di situ. Apa keberuntungan selanjutnya? Yosua ya, dia berjumpa dengan namanya Kristofani. Apa itu Kristofani? Kristofani adalah Yesus Kristus yang pada saat itu datang di perjanjian lama dalam wujud panglima bala tentara Tuhan. Saudara bisa baca di Yosua 5. Pada saat itu Yosua berkata, kawan atau lawankah engkau? Dia berkata, aku, maksudnya Yesus berkata, aku adalah bala tentara panglima Tuhan. Langsung dia sujud. Ada tafsiran berkata bahwa itu malaikat. Tetapi ada yang berkata bahwa itu Yesus. Kenapa itu Yesus? Karena ada penyembahan. Kita tidak menyembah malaikat ya. Kita menyembah Tuhan, kita menyembah Yesus. Berarti ketika dia sujud, yaitu adalah Tuhan. Yosua 5 mencatat itu. Lalu apalagi Bapak Ibu? Keberuntungan yang dialami oleh Yosua. Pernah ada satu kejadian, ada perang, ya, dan matahari dan bulannya berhenti. Yosua 10. Dan itu dicatat di dalam namanya kitab Yasar. Apa itu kitab Yasar? Kitab Yasar adalah kitab orang jujur. Kitab orang jujur itu apa?
kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Itu dicatat bahwa Yosua waktu berperang pernah matahari dan bulan itu berhenti. Saudara bisa cek di Google, dicatat dalam sejarah bahwa pernah ada satu momen di dunia ini matahari dan bulan itu berhenti. Nanti saudara bisa lihat. Artinya apa? Alkitab yang kita baca ini adalah benar-benar firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Itu adalah keberuntungan Yosua. Lalu apa lagi? Keberuntungan Yosua adalah ketika dia adalah salah satu dari 12 pengintai, betul? Temannya Yosua siapa namanya? Kaleb. Yosua dan Kaleb. Oh, ini kayak saya lagi ngajar di gereja anak ya. Ibu-ibu, Yosua dan bapak-bapak ya. Yosua dan Kaleb. Ada 12 pengintai, tapi yang 10 cerita, waduh, mengerikan. Orangnya besar-besar, ada belalang pelahap. Tapi cuman Yosua dan Kaleb yang berkata apa? Di situ melimpah madu dan susu. Bapak Ibu Saudara, ini bicara apa? Sudut pandang. Saya mau kasih sebuah cerita, ini saya pernah ceritakan, saya ceritakan ulang. Ada orang tua punya 2 anak. Anaknya kembar, ini kembar ya, kembarnya identik deh. Yang satu sifatnya ceria, yang satu sifatnya murung. Nah suatu kali yang sifatnya murung karena orang tuanya mau membahagiakan dia, dibelikan PS5. Wah, yang slim, wah canggih dah gitu ya. Dikasih di kamarnya. Yang ceria, orang tuanya mau ngetes. Kira-kira kalau saya kasih sesuatu masih ceria enggak? Dikasihlah apa? Mohon maaf, kotoran kuda. Akhirnya anak-anaknya semua masuk kamar masing-masing. Nah, yang dikasih PS, ditanya orang tua, kamu bahagia enggak? Tetap sedih gitu. Terus ditanya, kenapa kok tetap sedih? Dia jawab, PS-nya ada mah, tapi temennya enggak ada, enggak bisa main sama temen. Enggak bisa bantai-bantai ini kalau main bola gitu ya. Loh, padahal PS5 yang terbaru. Slim, PS5 slim. Yang anak yang kedua dimasukkan ke kamarnya, terus dia ngelihat ada, mohon maaf, kotoran kuda. Orang tuanya berpikir bahwa anaknya nanti akan apa? Gimana sih mak kok bisa ada kotoran, kan begitu ya? Tapi tidak saudara. Anaknya berkata apa? Ye, aku seneng gitu. Duh, orang tuanya, loh kok seneng ambil kotoran kuda gitu ya. Terus dijawab sama anaknya, aku seneng kenapa ma? Kalau ada kotoran kuda berarti papa mama habis beli kuda. Aku seneng kuda. Loh, bicara sudut pandang. Tangkap sampai sini saudara? Dari 12 pengintai kita bisa belajar. Semua tergantung sudut pandang saudara. Kalau kita selalu pakai sudut pandang yang negatif, mau saudara dapat uang 10 miliar tetap kurang, percaya saya. Tapi kalau sudut pandang saudara positif, sudut pandang saudara penuh dengan ucapan syukur, saudara tidak diberkati Tuhan, tetap akan selalu mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita belajar dari Yosua bahwa keberuntungan itu ada Bapak Ibu Saudara. Nah saya mau cerita, saya juga mengalami keberuntungan Saudara. Dulu waktu saya sekolah, saya SD SMP di Malang, tapi SMA saya di Surabaya, di salah satu sebuah sekolah swasta. Sekolah ini punya 2 daerah, satu di timur, satu di barat. Saya di Surabaya Barat, jadi west sama east begitu. Saya mengalami keberuntungan apa? Saya dulu atlet futsal Bapak Ibu, saya kiper. Tapi saya juga cetak gol ya, karena kan kalau futsal kan 5 lawan 5 gitu ya. Saya ini dari sekolah barat, tapi saya dapat keberuntungan apa? Saya bisa jadi kiper inti untuk sekolah timur, di yang timur, karena kan bisa gabung ya. Dari semua yang seleksi saya lolos, berarti apa? Saya berhasil dan beruntung. Jadi saudara-saudara bisa mengalami itu. Dulu waktu saya SMA, saya cerita lagi. Saya ngambil jurusan, waktu itu jurusannya waktu kelas 2 SMA Bapak Ibu. Waktu itu saya ngambil IPA ya, ilmu pengetahuan alam, bukan ilmu pengetahuan apa sih ya, tapi alam ya. Nah, saya percaya bahwa IPA IPS itu sama kok ya. Cuman dulu kan paradigmanya IPA sama IPS, karena IPA kan bisa masuk kuliah IPS, IPS gak bisa masuk IPA kan begitu ya. Tapi saya percaya mau IPA IPS mah semua bisa sukses. Tetapi kenapa saya masuk IPA? Saya punya jawaban kenapa saya masuk IPA, yaitu apa? Karena IPA itu adalah ilmu eksak. Ilmu eksak itu apa? 1 tambah 1 sama dengan
Artinya apa? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Satu. Gembok ada, setiap masalah pasti ada solusinya. Kenapa saya masuk ke IPA? Karena saya percaya di hidup ini setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Saudara jangan menyerah. Kita punya masalah beda-beda. Saya punya masalah saya sendiri, saya punya tantangan, ujian, cobaan saya sendiri. Tapi bersama dengan Yesus yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kenapa saya masuk itu? Karena ada istilah problem solving. Saya sampai detik ini percaya kok. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Yang percaya katakan amin. Sama seperti Yosua. Dia masuk ke tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan itu memang ada orang raksasa. Ada orang besar, artinya badannya besar, kuat. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari itu. Yang percaya katakan amin. Sehingga ketika dia kembali menceritakan, dia katakan, kita optimis bisa masuk ke sana. Sama seperti Bapak Gembala, kita bersyukur iman Bapak Gembala luar biasa. Dan kita percaya gereja kita adalah gereja mujizat. Yang percaya katakan amin. Kita punya satu tantangan apa? Bangun gereja 10 lantai. Orang meremehkan pasti. Orang gak suka iya. Udah pasti itu. Tapi hari ini kita bersyukur kemarin sudah selesai zona 1 untuk lantai 7. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan bahwa apa? Nanti Juli selesai tahap lantai 7. Kita mulai lantai 8 sampai Desember. Dan sampai 9, 10 sampai tahun depan artinya apa? Kita semakin optimis dan yakin bahwa Natal 2025 kita akan ada di gedung yang baru. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sudut pandang itu pengaruh saudara. Kita belajar seperti Yosua. Nah sudut pandang membuat kita berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang bagaimana salah satu kunci yang terakhir supaya kita bisa mengalami keberuntungan dan keberhasilan. Kita lihat ayat yang paling terakhir, ayat ke-8. Kita lihat, dikatakan apa? Janganlah engkau lupa kitab Taurat itu apa? Firman Tuhan. Tetapi renungkanlah, jadi sudah harus dikatakan, diapakan? Direnungkan dan apa? Dilakukan. Supaya engkau bertindak hati-hati, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Perhatikan 3 ini. 1, engkau memperkatakan firman. 2, engkau merenungkan firman. 3, engkau melakukan firman. Percaya kehidupanmu pasti berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, saya bersyukur hari ini. Setiap ada apa, selalu mulut ini otomatis misalnya kaget, Tuhan Yesus gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan bangun-bangun kepleset, mati aku. Lah jangan saudara, kita rubah. Loh, karena itu perkataan firman. Aduh mati aku, wah gitu, jangan. Yesus. Saya percaya perkataan saudara akan berkuasa. Yang percaya katakan amin. Ya, kita mesti rubah. Ada kemustahilan iya, tapi iman itu berjalan di atas kemustahilan. Maka saudara akan mengalami berhasil dan beruntung. Saudara, saya akan tutup dengan 5 video kesaksian yang singkat. Dan setelah itu saya akan adakan altar call. Kalau ada saudara yang sakit jasmani atau ada sakit rohani, nanti saudara boleh maju. Saya rindu berdoa buat saudara. Dan saya percaya sampai detik ini, mujizat itu masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tanggal 2 Juni di Ibadah Raya 2, saya mendoakan seorang ibu yang kepalanya sakit, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu siapa orangnya, tapi saya dapat impresi Roh Kudus. Ada yang kepalanya sakit, dan maju ke depan, dan didoakan mengalami kesembuhan. Kita boleh lihat videonya. Mujizat Ibadah Raya 2 Juni 2024. Haleluya. Sebelum saya tutup dalam doa, saya rindu berdoa buat satu jemaat. Saya tidak tahu siapa engkau orangnya, tapi kalau saya sebut cepat-cepat maju ke depan, saya akan berdoa buat engkau. Engkau sakit kepala, engkau datang ke gereja, bahkan saat ini engkau masih sakit kepalanya, tapi engkau akan disembuhkan Tuhan. Kalau ada orangnya itu, cepat maju ke depan, baik di atas atau di bawah, saya nggak tahu siapapun orangnya, tapi kalau itu engkau rasa sakit kepala, engkau cepat maju ke depan, saya akan berdoa buat engkau. Tuhan akan sembuhkan kepalamu, Dia akan sembuhkan engkau. Silakan maju ke depan, saya tunggu, saya tahu orangnya ada. Saudara nggak usah tahan-tahan, saudara nggak usah peduli kanan kiri. Kalau engkau mengalami sakit kepala, saudara boleh maju. Oh rabasyada la bala bayara la basyada. Oh haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran.
Haleluya. Saya boleh minta tolong Bu Rizky dengan Ibu, boleh bersaksi tadi apa yang dirasakan dan apa yang sudah juga dirasakan barusan ya. Boleh minta tolong mikrofon. Kita percaya mujizat Tuhan terjadi sampai detik ini ya. Boleh dibantu? Ya. Ada? Ya. Bu Rizky tadi gimana? Apa yang dirasakan dan setelah itu apa yang dialami? Ya, boleh menghadap kamera. Ya. Apa yang dirasakan? Ya, salam semuanya. Ini sakit Pak, sakit ya, di dari kepala terus menjalar ke leher buat roletnya nggak bisa. Ya, Puji Tuhan, tapi sekarang udah. Kalau 360 derajat bisa Bu? Nggak bisa ya Bu? Ya, udah bisa, puji ya, Tuhan. sekarang udah bisa, kanan kiri bisa? Siapa yang menyembuhkan Bu? Tuhan. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, ya terima kasih Bu. Namanya siapa Bu? Saya namanya Ati. Ibu Ati? Iya. Terus yang dirasakan tadi apa Bu? Sakit di kepala ini Kepala? dari kemarin. Puji Tuhan sekarang sudah. Sudah enakan. Iya. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu. Memberkati. Ya, ya. Tetap saudara berdoa, hidupku. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ternyata ada 2 orang waktu itu ya. Nah yang selanjutnya ada seorang ibu juga yang di ibadah raya ketiga sudah lama gak bisa jongkok, sekian lama sakit kalau jongkok. Dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan langsung. Mungkin ada yang saksi waktu itu melihat langsung, tapi saya tayangkan lagi mujizat ibadah raya 3 yang tanggal 2 Juni, silakan ditayangkan. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku, kurniakan dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan Bu ya, bersaksi ya. Saya boleh minta mikrofon, Bu boleh maju ke depan Bu ya. Oke, bersaksi, namanya Ibu siapa, apa yang dialami dan barusan ngalami apa? Baik, sama saya Mena. Ya Bu, Kaki saya udah sakit lama banget. ya. Apalagi kalau mau naik tangga itu sakit Ya. banget. Tapi hari ini Tuhan sembuhkan. Amin. Mujizat terjadi. Amin. Tadi pas didoain, Ya. itu kayak ada strom, kayak Tuhan jamah gitu. Sekarang udah enak. Bisa Puji jongkok Tuhan. ya Bu ya, boleh tunjukkan di jongkok kamera, siap? Boleh? Jongkok Bu, sebelumnya nggak bisa jongkok ya Bu ya? Iya, sakit. Biasanya sakit, sekarang bisa jongkok lagi, boleh berdiri lagi, kita jongkok lagi. Oh haleluya, terima kasih. Siapa yang Terima menyembuhkan kasih Bu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Baik, Tuhan berkati, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bagi Tuhan. Ada orang yang bertanya, loh Pak Yol nggak doakan ke rumah sakit? Saya ke rumah sakit saya doakan, tapi nggak bisa direkam. Karena ada peraturan di rumah sakit, ada privasi. Saya percaya bahwa Tuhan masih sanggup menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Ya kita boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebentar saya buka altar, mau saudara ada sakit jasmani, mau ada sakit rohani, saudara boleh maju, jangan tahan. Saya tahu di ibadah mujizat nanti jam 3 saya akan juga melayani di ibadah mujizat. Itu saya tahu ada seseorang majunya takut maju, tapi saya lihat di kursi megang-megang kakinya gitu ya. Saudara maju saudara. Saya percaya ini urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Yang selanjutnya, bukan hanya jemaat yang bisa mengalami, tapi pelayan Tuhan mengalami. Saudara tahu Pak Tri ya yang biasa worship leader. Kapan lalu dia terpleset jatuh di tanah Telaga Bodas. Kakinya sakit jadi jalannya kurang enak. Kita lihat tayangannya, mujizat Pak Tri ya. Batu karya yang aku mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Saya boleh minta dibantu mikrofon Pak Tri, saksi Pak Tri. Puji Tuhan, minta mikrofon dibantu ya. Tadi ngalamin apa, terus Pak Tri kenapa maju, terus barusan apa yang dialami. Kamera boleh dibantu, kamera, supaya lebih dekat. Oh, dinyalakan dulu. Puji Tuhan, Ya, tadi pagi sempat waktu di tanah ambil Iya. foto,
Saya sempat jatuh, terkilir, yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan saya datang nggak ada expect sih, datang, pokoknya datang ibadah. Ya. Ya ini tadi minta didoakan. Terus sekarang? Tadi diputar aja sakit Bapak Ibu. Sekarang Terus, coba diputar-putar Pak, ditunjukkan kamera. Kameranya lihat kakinya, yang disembuhkan kakinya. Lihat coba, coba digoyang-goyang Pak. Nggak sakit Pak? Nggak. Siapa yang menyembuhkan Pak? Yesus, Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ayo Pak kita lari bentar Pak ya, boleh ya? Kamera siap? Saya tes lari Pak, ayo Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya hari ini kaki-kaki yang sakit engkau bisa berlari. Haleluya. 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 Si Tuhan memberkati Pak ya. Haleluya. Tuhan berkati. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan sembuhkan secara langsung sehat. Bukan hanya di Malang Bapak Ibu Saudara. Waktu minggu lalu saya khotbah di Blitar. Mujizat kesembuhan juga terjadi. Ada seorang ibu yang sudah lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang sepele. Kalau saudara masih bisa seperti ini ya. Kalau pas senam, gitu ya, terus lagunya Yesus kekasih jiwaku jedut gitu, itu ada hari Sabtu itu ya. Pokoknya lagu rohani itu kan kasihmu tiada duanya jedut gitu ya. Nah itu bersyukur. Waktu saya ke Blitar ada seorang ibu yang sekian lama tidak bisa seperti ini. Kita lihat kesaksiannya, mujizat di Blitar. 2 video terakhir ya, mujizat yang Blitar. Instruktur senam saya. Bu, boleh bersaksi sebelumnya gimana dan setelahnya gimana? Silakan. Ya puji Tuhan, saya mengalami kalau darah tingginya kumat itu ini Suaranya sakit. bisa dikencang, agak kencang. Ya ini ya sakit. Jadi sakit Ini punggungnya ya. Lengannya sakit tadi. kok sudah sampai di tanah. Sampai bisa membungkuk sampai tanah. Selama ini nggak pernah bisa sampai tanah. Boleh ditunjukkan ke kamera. Ditunjukkan kamera. Biasanya kan nggak bisa sampai tanah. Sekarang bisa coba Bu, sampai tanah. Sakit? Nggak? Haleluya, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hidupku Ya. menggenap. Yang terakhir saudara. Saudara tahu di Alkitab bahwa yang lumpuh bisa berjalan, amin. Saya mendoakan seorang oma umur 77 tahun. Sudah lama di kasur aja, nggak bisa berjalan. Terus kemarin saya datang ke rumahnya. Saudara nanti video yang ditayangkan ini saya izin dokumentasi karena privasi. Jadi sebelumnya karena di dalam rumah kan di kasur. Saya doakan bisa berdiri, bisa jalan keluar. Jadi nanti videonya sudah di luar. Dan saya doakan kembali lagi ke dalam. Kita lihat videonya yang terakhir. Mujizat bisa berjalan kembali. Pasti sembuh, pasti sehat. Masih suka apa? Yang penting itu sehat gitu loh. Iya. Terus bisa banyak makan. Iya, iya Bu. Nah ya makan golek opo Iya. gitu loh. Aku makan itu bubur. Seperti Oma bicara dengan cucunya ya. Ya. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat Ibu Susi yang percaya Tuhan untuk kakinya Tuhan sembuhkan, juga untuk nafsu makannya, Tuhan menolong semuanya Tuhan. Kami percaya juga untuk finansial juga Tuhan menolong, memberkati yang percaya Tuhan di dalam nama Yesus, mujizat terjadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berjalan panjang umur diberkati Tuhan. Mama boleh ya? Ya berdoa ya. Berjalan. Awalnya nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri sekalipun. Celana aku mau. Oh iya. Nah, saya melorot. Ya. Aduh sulit. Ini soalnya kurus itu loh. Kan dulunya gemuk. Nanti sebentar lagi bertambah lagi beratnya ya dengan makan nafsu makannya. Makan Ya, apa?
berjalan ya. Kita coba ya. Coba saya gandeng satu tangan ya Oma ya. Nah, puji Tuhan, Ibu boleh mundur ya. Nah, ya. Lagi, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saya memperkatakan firman. Pelan-pelan, pelan-pelan, puji Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat. Saya percaya sembuh sempurna. Hari ini sudah ada progres. Ya, Ibu bisa kembali dan bisa berjalan seperti sedia kala. Bisa duduk lagi dalam nama Yesus. Saya percaya kesembuhan sempurna Tuhan berikan. Hari ini progres yang sangat baik. Ibu sudah bisa jalan keluar, bisa masuk lagi. Saya percaya sembuh sempurna, sehat sempurna, diberkati Tuhan. Dahsyat, bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tahu tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya mujizat masih terjadi. Saya boleh mengundang worship leader dan singer, boleh maju ke depan. Saudara, Tuhan bekerja di tempat ini. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Itu tadi saya sudah ceritakan ya, itu video kedua. Jadi awalnya dari dalam keluar, dari luar, terus videonya dari luar ke dalam. Sampai omanya bingung, loh kok bisa ya saya berdiri dan berjalan. Saya bilang, Yesus bisa lakukan itu. Yang percaya katakan amin. Saya percaya hari ini engkau yang datang, bukan hanya mungkin sakit jasmani, engkau mungkin ada pergumulan, engkau ada masalah. Sujud di altarnya, maka sesuatu itu terjadi. Dan mulai hari ini saya setiap ibadah saya selalu adakan altar. Kalau kenapa? Saya tahu ada saudara mungkin yang datang dengan beban yang berat. Tapi Yesus bisa adakan mujizat. Dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai detik ini. Dan mujizat akan dialami bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah merasa sendiri. Mungkin engkau gak punya teman, mungkin engkau gak punya sahabat di dunia ini. Tapi kita punya satu sobat yang setia namanya Yesus. Jangan pernah tanya, Yesus engkau di mana? Tapi tanya saudara yang di mana? Karena Yesus gak pernah tinggalkan kita. Yesus menyertai kita, Immanuel. Kita yang sering kali ninggalkan Yesus. Ada satu sobat kita yang setia namanya Yesus. Lampu boleh dipadamkan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mungkin hari ini ada saudara yang merasa kesepian. Mungkin hari ini ada saudara yang merasa manusia gak bisa tolong saudara. Tapi saya mau yakinkan dalam perjalanan saya melihat mujizat demi mujizat. Ada Yesus yang bisa menolong. Ada Yesus yang setia. Jangan pernah andalkan manusia. Manusia itu gampang mengecewakan dan pusatnya mengecewakan. Tapi cuma Yesus yang bisa menolong saudara dan saya. Dia yang membuat kita berhasil dan beruntung.